Terima kasih Anda masih bersama kami di After 10 dan kini kita akan mengupdate kasus dari Novel Baswedan yang tadi pagi mendapatkan serangan yaitu dilemparkannya air keras kepada beliau dan kita langsung saja ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading Jakarta. Sudah ada rekan kami Istiarto Sigit di sana. Baik, Ito, selamat pagi. Ito, bisa Anda update kepada kami di sini bagaimana kondisi terkini dari Novel Baswedan? Ya, selamat siang. Saat ini saya berada di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, tempat di mana penyidik KPK Novel Baswedan dirawat setelah subuh hari ini tadi mengalami sebuah insiden penyiraman dengan sebuah cairan yang diduga merupakan air keras. Secara kronologis memang pihak kepolisian tadi menjelaskan bahwa subuh tadi seusai menjalankan ibadah sholat subuh, Novel memang akan berjalan kaki menuju rumah. Jarak antara rumah dengan masjid hanya 30 meter begitu kira-kira, dan kebiasaan ini memang selalu dilakukan Novel setiap hari melaksanakan sholat subuh di masjid tersebut. Nah, pada saat akan menuju rumah bersama dua orang warga lain, Novel lalu dihampiri oleh dua orang yang menggunakan kendaraan sepeda motor lalu menyiramkan cairan yang diduga merupakan air keras. Mengapa saya bilang diduga? Karena sampai dengan saat ini Kapolres Jakarta Utara Kompol Duyono masih belum memastikan apakah cairan tersebut memang merupakan air keras. Namun dugaan besar cairan tersebut merupakan air keras karena menimbulkan luka sekitar bagian mata dari penyidik KPK bagian atas maupun bawah bola mata, dan adanya benturan yang diakibatkan oleh tindakan menghindar dari Novel Baswedan ketika proses penyiraman tersebut terjadi. Novel sebuah pohon yang ada di sekitar dirinya, sehingga beberapa tokoh yang sudah menjenguk Novel Baswedan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, diantaranya adalah Kapolda Metro Jaya M. Iriawan, lalu Kapolres Jakarta Utara Kompol Duyono. Tadi kami juga melihat juru bicara Presiden Johan Budi sudah datang ke Rumah Sakit Mitra Keluarga. Seperti kita tahu memang sebelumnya Johan Budi merupakan juru bicara KPK bersama-sama dengan Novel Baswedan melakukan beberapa penyidikan kasus besar. Dan tadi yang terakhir datang kami melihat adanya kehadiran calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan yang masih memiliki hubungan famili dengan Novel Baswedan. Kalau kita melihat rangkaian kejadian yang pernah dialami oleh Novel Baswedan, memang ini bukan yang pertama. Kita tahu bahwa ketika menangani kasus simulator SIM, Novel Baswedan sempat terkena sandungan kasus dilaporkan terkait kasus penganiayaan pencuri dari sarang burung walet di Bengkulu pada tahun 2004. Dan tahun lalu juga kita tahu ada insiden tabrakan yang dialami oleh Novel Baswedan, sehingga beberapa insiden yang terjadi memang mengindikasi adanya intervensi secara kasar terhadap kasus-kasus besar yang disidik oleh Novel Baswedan. Hal ini juga yang diungkapkan oleh pegiat HAM yaitu Haris Azhar, mengatakan bahwa bukan Ya, baik, karena mengalami sedikit masalah teknis, kami harus kembali ke studio dan nanti akan mendapatkan update kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di After 10 dan langsung saja selanjutnya kita akan mengajak Anda untuk ke KPK. Sudah ada Heranov Albasir yang berada di gedung KPK untuk mengupdate keadaan di sana di KPK terkait dengan kasus yang menimpa Novel Baswedan. Selamat pagi Heranov. Heranov, bagaimana, apakah pihak KPK ini sudah melaporkan insiden yang dialami Novel Baswedan ke pihak kepolisian? Ya, Anissa dan Hanum, meskipun saya tidak bisa mendengar dengan jelas, tapi yang saya tangkap dari pertanyaan Anda adalah apakah KPK sudah melaporkan aksi teror yang dilakukan terhadap Novel Baswedan ke pihak Mabes Polri. Sejauh ini kami telah mendapatkan informasi dari juru bicara KPK, Febri Diansyah, meskipun sejauh ini memang belum ada konferensi pers yang digelar di KPK dalam pernyataan melalui pesan singkat ataupun telepon terhadap Febri Diansyah tadi. Febri mengatakan bahwa KPK akan ke Mabes Polri untuk melaporkan aksi teror ataupun penyerangan terhadap penyidik senior Novel Baswedan yang terjadi pada pukul 5 pagi tadi.
Dan KPK tentunya berharap melalui Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif tadi teman-teman mengatakan bahwa pihak Polri bisa mengungkap siapa dalang ataupun pelaku dari aksi teror yang dilakukan terhadap Novel Baswedan. Dan KPK sendiri ini masih terus mengembangkan kasus KTP elektronik. Jika saya melihat dari agenda pada pagi hari ini ataupun hari ini, teman-teman, ada 6 saksi yang diperiksa terhadap kasus KTP elektronik. 6 saksi ini diperiksa untuk tersangka Andi Narogong, 5 diantaranya dari pihak swasta dan 1 diantaranya merupakan terdakwa Irman Sugiharto. Juru bicara KPK Febri Diansyah menegaskan bahwa apapun intimidasi ataupun teror yang dilakukan baik dari pihak manapun terhadap KPK ini tidak mengganggu kinerja KPK sama sekali. KPK akan terus fokus untuk mengembangkan kasus-kasus yang tengah dikembangkan oleh KPK. Salah satunya yaitu KTP elektronik yang menjadi isu yang sangat hangat akhir-akhir ini setelah Setia Novanto yang merupakan ketua DPR yang juga mantan ketua fraksi Partai Golkar saat KTP elektronik digulirkan di DPR yang juga merupakan mantan bendahara umum Partai Golkar sudah dicegah bepergian ke luar negeri. Sejak semalam tadi surat dari KPK sudah sampai ke kantor Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen Imigrasi. Roni F. Sompi telah menegaskan hal itu, teman-teman. Dan jika saya melihat situasi di KPK saat ini, pengamanan tampaknya ini seperti biasa saja, seperti hari-hari sebelumnya. Tapi tadi Agus Haraharjo selaku Ketua KPK setelah melihat Novel Baswedan di Rumah Sakit Kelapa Gading bersama Kapolda Metro Jaya M. Iryawan, dalam keterangan persnya di sana menyatakan bahwa pengamanan akan diperketat di KPK ataupun ditambah jumlah personil kepolisian setelah aksi teror yang dilakukan terhadap Novel Baswedan. Dan Agus Haraharjo berharap bahwa pengembangan kasus-kasus di KPK terus berjalan seperti halnya yang dikatakan oleh Febri Diansyah. Dan menurut agenda pada pukul 11 nanti teman-teman akan ada konferensi pers ataupun pernyataan yang akan disampaikan oleh mantan Wakil Ketua KPK Busyro Mukedas bersama sejumlah elemen masyarakat ke gedung KPK ini. Dan kita masih menantikan apa yang akan disampaikan oleh Busyro Mukedas. Tapi dalam siaran langsung tadi bersama rekan kita di studio, Busyro Mukedas menyatakan kepada CNN Indonesia bahwa pihaknya meminta agar Presiden Joko Widodo membentuk tim bersama untuk mengungkap siapa sebenarnya orang di balik pelaku dari aksi teror. Kita bisa mempunyai catatan atau mencatat berapa kali terjadi penyerangan terhadap Novel Baswedan, tidak hanya pada hari ini, teman-teman. Jika saya mencatat sebelumnya juga ada penyerangan yang dilakukan terhadap Novel Baswedan, yaitu di Nusa Tenggara Barat ketika Novel Baswedan bertugas saat mengungkap kasus korupsi simulator SIM yang berada di Polri. Dan jika melihat apa yang disampaikan oleh sejumlah pernyataan dari warga di Kelapa Gading, jika saya boleh mengutip dari imam masjid di sana mengatakan bahwa Novel mengaku memang pada 2 minggu terakhir ini mendapatkan hal-hal yang aneh seperti dibuntuti di sekitar rumahnya dan ada orang-orang yang mencurigakan berada di sekitar komplek perumahan di Novel Baswedan di Kelapa Gading, teman-teman. Dan memang banyak spekulasi yang berkembang di masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa aksi teror pada pagi hari ini merupakan aksi agar Novel Baswedan ataupun KPK menghentikan kasus KTP elektronik. Tapi ini adalah satu dari beberapa spekulasi yang berkembang di masyarakat. Bisa saja mungkin ada ancaman dari terpidana ataupun terdakwa ataupun tersangka yang datang ataupun teror ini datang dari mereka terhadap Novel Baswedan terhadap kasus KTP elektronik. Itu merupakan satu dari beberapa latar belakang. Tapi kita tidak boleh terlebih dahulu terlalu dini menyatakan bahwa pada pagi hari ini merupakan kejadian agar Novel Baswedan ini menghentikan kasus KTP elektronik. Jika saya boleh mengutip juga apa yang disampaikan oleh anggota DPR Arsul Sani yang merupakan anggota Komisi Hukum, menyatakan masyarakat tidak boleh berspekulasi lebih lanjut, biarlah Polri yang bekerja. Dan bisa saja ini merupakan pengalihan isu lain yang menjadi trending topik saat ini di tanah air dalam kasus-kasus lain, tidak hanya KTP elektronik yang kita tahu bahwa cukup hangat akhir pekan-pekan ini, dan kita masih menantikan siapa tersangka memang sebetulnya ataupun aktor di balik KTP elektronik ini setelah beberapa orang ditetapkan menjadi tersangka setelah Andi Narogong
beberapa waktu lalu, dan Miriam Haryani juga telah ditetapkan menjadi tersangka karena memberikan kesaksian palsu. Dan jika saya boleh mereview juga apa peran dari Novel Baswedan dalam mengembangkan kasus-kasus di KPK. Novel Baswedan juga merupakan penyidik senior yang juga merupakan ketua tim satuan tugas penyidik di KPK, mempunyai andil yang cukup besar dan peran besar termasuk dalam KTP elektronik, dan perjalanan panjang cukup dilakukan oleh Novel Baswedan sejak KTP elektronik ini diungkap oleh pihak KPK. Terakhir Novel Baswedan ini hadir persidangan KTP elektronik karena dituduh oleh Miriam Haryani telah memberikan ancaman ataupun tekanan terhadap Miriam Haryani dalam memberikan kesaksian di persidangan. Namun Novel Baswedan berkali-kali menegaskan bahwa tidak ada ancaman ataupun tekanan yang datang dari penyidik KPK terhadap Miriam Haryani untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Dan jika saya mencatat bahwa 24 Januari 2017 lalu Miriam Haryani mengaku mendapatkan ancaman, dan beberapa waktu lalu akhirnya KPK telah menerapkan pasal 21 dan pasal 22 kepada Miriam Haryani karena tidak memberikan keterangan yang benar di persidangan dan mencabut keterangan saat memberikan kesaksian di KPK dalam pemeriksaan di KPK dalam berita acara pemeriksaan. Dan tentunya apakah nantinya Polri bisa mengungkap siapa dalang di balik teror yang terjadi, ini kita masih nantikan siapa pelakunya, dan jikapun Polri mengungkap, dan tentunya kita semua berharap apa yang diungkap oleh Polri ini benar-benar bisa transparan kepada publik. Anissa, Hanum. Baik, Heranov, terima kasih atas laporan Anda langsung dari gedung KPK Jakarta.